selamat pagi. Selamat pagi resmi banget. Ah, aku udah semingguan nggak bikin video apa-apa, seminggu lebih bahkan. Soalnya aku beberapa hari yang lalu itu nggak enak badan, batuk-batuk, terus sempat demam juga. Sekarang udah lumayan, tinggal batuknya doang. Seminggu itu aku bener-bener kayak terkapar. Terus nggak bikin video, ya iyalah, aku kucel, butek, nggak jelas, batuk-batuk, panas, puyeng, nggak mungkin aku bikin video. Terus aku pun baca juga nggak bisa banyak. Aku bahkan dalam seminggu ini belum selesai satu buku, masih sampai setengah buku yang Al-Masih, yang bakalan masuk ke reading review berikutnya insya Allah kalau udah selesai. Hari ini aku mau bikin reading wrap up buat bulan bulan apa sekarang? Sekarang bulan Juni, berarti buat bulan Mei. Di bulan Mei itu aku baca 5 buku, 5 novel. Itu pun aku aku baru sadar kalau aku udah baca 5 novel dalam satu bulan itu setelah aku buka Goodreads. Karena seingatku, yang ya ada di kepalaku, aku itu baca 4, seingatku sih. Terus habis itu ini aku baca Goodreads, buka Goodreads di sampingku karena aku lupa aku udah baca buku apa aja. Jadi mari kita mulai wrap up buat bulan Mei. Yang pertama itu aku baca novel yang judulnya Rasa. Rasa ini adalah romance. Kan aku batuk, maaf. Rasa ini menceritakan seorang perempuan yang usianya sudah 29 tahun, if I'm not mistaken, udah matang, namanya Maya. Maya ini awalnya dia itu tinggal di Jakarta bersama dengan ibu dan adiknya. Terus dia juga udah punya pekerjaan sebagai sales apalah, pokoknya aku lupa. Terus dia itu pada akhirnya ada satu titik di mana dia itu merasa bahwa dia itu nggak tahu harus melakukan apa dalam hidupnya. Dia itu kayak belum menemukan jati dirinya itu seperti apa. Terus dia kayak jengkel gitu kan sama diri sendiri. Terus akhirnya dia pengen merasakan hal-hal baru. Terus dia itu akhirnya apply untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah kapal pesiar yang mengelilingi Eropa, bagian Eropa lah. Terus itu awalnya menceritakan tentang si Maya ketika jadi pelayan itu. Entah betapa sulitnya untuk jadi pelayan karena dia emang baru pertama kali itu untuk jadi pelayan, itu pelayan di kapal pesiar yang jadwalnya itu sangat padat, bahkan kayak capek berat kan kita kalau di darat kan masih bisa ada waktu istirahat untuk keluar atau kemana. Kalau di kapal layar ya udah hidup tinggal kerja ya di situ semua kan. Terus habis itu menceritakan tentang pengalamannya sama cowok-cowok, sama beberapa orang laki-laki yang awalnya itu kayak teman kerjanya, ada seorang pekerja di bagian dapur, kan dia pelayan, yang Maya kan pelayan, terus yang laki-lakinya adalah orang yang bekerja di bagian dapur. Terus dia itu si Maya ini, dia ini itu kayak apa ya, orang laki-laki yang pertama yang dekat sama dia, karena selama ini dia itu kayak belum pernah mengalami rasa jatuh cinta dan pacaran. Terus bagaimana dia itu ternyata adalah perempuan yang polos, belum pernah melakukan hubungan dewasa, padahal kalau di kapal itu dia banyak pekerja di kapal atau mungkin bahkan sampai ke penumpangnya itu kan katanya banyak melakukan hubungan dewasa. Terus si Maya ini awalnya kayak menyangkal kalau dia itu belum pernah, sampai dia itu pernah mencoba tapi gagal. Terus ada satu titik di mana ternyata kapal layarnya ini mengalami kerusakan. Terus akhirnya dia dipulangkan mendadak ke Indonesia. Terus habis itu dia setelah pulang itu dia itu bingung mau ngapain. Terus dia itu akhirnya kayak cari kerja di Inggris. Dia itu ditawari bantuan sama seorang, dulu adalah penumpang kapalnya yang cukup dekat sama si Maya. Terus karena Maya ini
kayaknya dia itu naif, polos. Dia itu percaya aja sama orang ini yang bilang kalau nanti dia bakalan dicarikan pekerjaan di Inggris, tapi ternyata dia itu ditipu. Terus di Inggris itu banyak hal yang terjadi yang sampai dia itu yang pertama ditipu, dirampok, terus sampai dia itu nggak punya uang sama sekali, tapi dia itu malu buat pulang ke Indonesia karena malu sama ibunya kalau dia ternyata tidak berhasil. Terus dia bekerja apa aja asalkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai kerja jadi penjajah PSK juga. Terus banyak hal yang terjadi lah. Terus ketemu sama mantan pacarnya atau ketemu sama pria-pria lain yang mau membantunya, yang ada di hatinya, kayak gitu sih. Selama aku baca ini aku pikir, pada awalnya aku tertarik sama novel ini karena aku pengen keluar dari zona nyaman juga seperti Maya, karena aku juga rasanya kayak udah mentok, nggak tahu mau ngapain, dan aku pengen berubah, aku pengen merasakan hal-hal baru. Kan awalnya kayak Maya yang tiba-tiba dia kerja di kapal air kayak gitu kan, tapi belakangan itu emang awalnya kayak cukup menarik ya, di kapal layar itu emang capek tapi ada pengalaman hidupnya. Tapi belakangan itu kayak pengalaman hidupnya Maya itu banyak yang sedih, sampai di ending pun itu Maya rasanya kayak belum menemukan kebahagiaan hidup. Jadi aku kayak, apa yang aku expect itu tidak aku temukan di novel ini, karena endingnya nggak cukup baik, nggak cukup membuatku ke-trigger, nggak cukup membuatku bersemangat untuk mencoba hal-hal baru gitu sih. Kalau menurutku aku nggak terlalu suka endingnya rasanya. Terus buku kedua yang aku selesai baca, yang aku selesai baca di bulan Mei itu judulnya Surat Panjang Tentang Jarak Kita Yang Jutaan Tahun Cahaya. Panjang, dari Dewi Karisma Michelia. Ya Allah, kenapa aku susah banget untuk menghafal ini. Ini aku pinjamnya di Ipusnas. Aku tertariknya baca ini karena judulnya panjang dan aku rasa puitis ya. Jadi kayak menarik ya, aku penasaran. Terus akhirnya aku pinjam. Buku ini gaya penulisan dari buku ini itu seperti seseorang yang menulis surat ke orang lain. Karena emang ceritanya si penulis surat ini adalah perempuan. Tidak disebutkan namanya siapa, di dalam novel ini tidak disebutkan namanya siapa-siapa, cuma aku, kamu sebagai si penerima surat. Terus tokoh utama yang aku ingat siapa? Tuan pemilik toko buku. Terus orang-orang sekitarnya paling ya cuma disebut seperti itu, seperti ayahku, ibuku, kakakku, kayak gitu doang. Nah, ini menceritakan si penulis surat yang namanya dia menulisnya sebagai aku adalah seorang perempuan umur 41 tahun. Dia itu dulu ketika dia masih kecil, dia itu punya sahabat laki-laki yang disebut Tuan Alien. Kenapa Tuan Alien? Karena ketika mereka masih kecil, masih umur SD, mereka itu sangat dekat, dan mereka itu sama-sama tidak bisa dekat sama orang lain. Terus pada satu hari mereka itu merasa kalau diri mereka adalah alien yang aneh, yang tidak bisa dekat sama orang lain. Dan itu si perempuan ini tetap merasa seperti itu, bahkan sampai dia dewasa dia tetap tidak bisa dekat sama orang lain, kayak introvert kayak gitulah. Terus si sahabat laki-lakinya ini awalnya memang mereka dekat, tapi lama-lama si sahabat laki-lakinya ini kayak mulai menjauh. Paling jauh itu ketika mereka udah mencapai usia berapa ya, pokoknya masuk kuliah itu. Setelah itu mereka kayak udah kayak hampir lost contact.
atau udah lost contact kayak gitu, karena si laki-lakinya ini sibuk sama kegiatannya, kuliahnya, pendidikannya, sama teman-temannya. Jadi kayak udah mulai berubah, terus akhirnya mereka menjauh. Padahal waktu mereka kecil ada satu waktu ketika si laki-lakinya ini bilang kalau nanti ketika dewasa mereka itu akan menikah, karena yaitu karena mereka kayak udah tidak terpisahkan gitu kan. Terus si perempuannya ini sampai sampai dewasa pun dia tetap memegang teguh perasaannya seperti itu. Dia belum berubah perasaannya sama sahabat laki-lakinya itu meskipun mereka sudah terpisah. Terus pada suatu hari ketika umurnya 41 tahun itu, si perempuan dapat surat dari si laki-laki. Padahal kan selama ini mereka kayak udah lost contact. Ya meskipun tahu kabar satu sama lain juga sih melalui teman-teman atau saudara, karena kan mereka itu sebenarnya ada hubungan darah juga. Tapi mereka tidak berhubungan secara langsung gitu loh. You know what I mean? Nah, ketika itu dia dapat surat. Ternyata surat itu adalah surat undangan pernikahan si laki-laki sama seorang perempuan yang ternyata si perempuannya itu, calon istrinya itu adalah seorang penulis. Terus akhirnya si aku ini dia itu penasaran sama tulisan dari si calon pengantin perempuan, karena katanya si calon pengantin perempuan itu menulis novel yang berdasarkan kisah cinta mereka itu kan. Terus habis itu si perempuan datang ke toko buku mau beli novel-novel karya si calon pengantin itu. Terus tanpa diduga ternyata si pemilik toko buku itu, seorang tuan pemilik toko buku itu, dia itu suka sama novel karya si calon pengantin. Terus akhirnya si aku sama si tuan pemilik toko buku itu akhirnya dekat, kayak bukan dekat yang jadi hubungan cinta, enggak, tapi kayak ya sahabat dekat, saling membantu, saling menjaga gitu kan. Terus surat-suratnya ini awalnya emang ditanggali kayak tiap hari, sampai ada satu waktu kayak si perempuan ini mulai capek untuk nulis surat tiap hari. Dia itu juga awalnya emang berniat untuk mengirimkan surat itu, bener-bener berniat, tapi lama-lama kayak dia ngerasa waktunya belum tepat, jadi dia nulis aja, entah kapan waktunya yang tepat juga nggak tahu. Terus habis itu si sahabatnya itu artinya menikah, dan si aku itu juga datang ke pernikahan itu. Terus ya udah diceritakan seperti itu. Terus habis itu ternyata si perempuan ini, si aku ini setelah ditinggal nikah itu dia dapat seorang laki-laki yang dia harap bisa lah untuk mengisi kekosongan hatinya, tapi ternyata bubar juga. Terus ternyata si perempuan juga akhirnya sakit kena kanker. Dia menuliskan kisahnya itu di surat itu juga. Dia kena kanker paru-paru atau gimana, kanker paru-paru awalnya. Terus habis itu dia kayak udah kayak semacam nyerah gitu. Dia itu nggak ada semangat hidup, karena pada akhirnya dia sama pacarnya juga selesai. Terus dia juga nggak punya orang yang dekat sama dia nggak dekat sama keluarganya, dia nggak dekat sama kakaknya, dia terutama nggak dekat sama ibunya juga. Dituliskan di situ tentang hubungannya sama keluarganya seperti apa. Terus satu-satunya orang yang dekat sama si aku ini dalam cerita ketika masa penulisan surat ini adalah si tuan pemilik toko buku. Dan si tuan pemilik toko buku inilah yang membuatku tertarik. Si tuan ini, dia ini kalau jadi teman itu perhatian banget. Kayak ketika si aku ini ulang tahun, dia itu yang excited buat ngadain acara, buat masak, buat menghias ruangan, buat ngundang orang. Terus ketika si perempuan ini sakit
sampai masuk rumah sakit atau gimana, si tuan pemilik toko buku inilah yang yang selalu ngejagain dia, yang selalu ngajak ngobrol, jagain kayak gitu ya. Aku yang paling suka malah si tuan pemilik toko buku itu. Kalau yang selain itu untuk cerita si perempuan dan si tuan alien itu kayak biasa aja, meskipun vibes-nya sedih sendu gitu, kayak kehilangan, kayak kesepian, tapi aku nggak terlalu ngerasa tertarik sama ceritanya. Sampai pada akhirnya itu kayak endingnya itu kayaknya si aku itu nggak selamat sih, tapi nggak ada rasa benar-benar sedih dalam cerita ini. Iya emang vibesnya kayak gloomy, tapi nggak sampai di titik dimana aku bisa nangis terharu ketika aku baca novel ini. Aku cuma tertarik karena si tuan pemilik toko buku aja. Selain itu oke, tapi kurang sedih untukku. Buku ketiga yang aku selesai baca itu judulnya Cup of Gold. Kalau dalam bahasa Indonesia Cawan Emas, dari John Steinbeck. Ini buku yang lumayan klasik lah ya, menceritakan tentang seorang laki-laki yang namanya Henry Morgan. Henry Morgan ini di awal kisah itu dia masih remaja, umur 15 tahun. Terus habis itu dia itu tinggal kayak di desa daerah mana ya, Inggris kayaknya, Inggris Raya lah ya. Terus dia itu pada suatu hari ada seorang tetangga yang sudah lama berlayar jadi pelaut itu datang ke rumahnya. Terus ketika datang ke rumahnya, si pelaut ini menceritakan tentang pengalamannya selama dia berlayar menjadi pelaut di daerah Hindia. Terus Henry Morgan ini dia itu akhirnya kayak tertarik untuk menjadi pelaut. Terus dia itu bilang ke ayahnya kalau dia pengen jadi pelaut. Kalau ayahnya mengizinkan, sedangkan ibunya tidak mengizinkan karena Henry Morgan ini adalah anak kesayangan, karena dia anak satu-satunya. Tapi si Henry Morgan dia tetap pengen pergi, meskipun kalaupun ayahnya tidak mengizinkan, ibunya juga tidak mengizinkan, dia akan tetap pergi untuk menjadi pelaut seperti itu awalnya. Terus habis itu dia mulai pergi ke pinggir pantai untuk mencari kapal yang mau membawa dia menjadi anggota kapalnya. Padahal kan waktu itu dia belum berpengalaman sama sekali. Terus dia ketemu seseorang ini minta uang ke Henry Morgan, dikasihlah uang karena alasannya katanya uang itu biar dia itu bisa diajak untuk berlayar. Terus ternyata setelah diajak berlayar beberapa waktu, dia itu ternyata malah dijual sebagai budak di sebuah perkebunan. Padahal kan Henry Morgan itu pengen jadi pelaut, bukan jadi petani, karena memang mimpinya adalah untuk menguasai lautan. Bahkan dia itu juga punya mimpi untuk menguasai daerah kekuasaan Spanyol lah pokoknya. Terus karena dia udah dijual dan dia itu masih kecil juga, mau nggak mau dia itu kan menerimalah nasibnya sementara. Terus ternyata bapak pemilik perkebunan itu yang membeli dia itu ternyata suka sama Henry Morgan, karena Henry Morgan adalah seseorang pemuda yang bersemangat dan cerdas. Karena si bapak pemilik perkebunan ini dia itu nggak punya anak, nggak punya keluarga. Terus akhirnya dia menganggap Henry Morgan ini sebagai kayak penerusnya, anaknya. Dia sampai dikasih kepercayaan untuk jadi mandor di perkebunan itu. Terus dia ini Henry Morgan kan awalnya dijual untuk jadi budak, kontraknya itu 5 tahun. Tapi setelah 4 tahun itu si bapak pemilik perkebunan ini dia itu kayak
membebaskan dia dari kontrak, karena dia berharapnya adalah Henry Morgan itu mau jadi anak angkatnya, jadi penerusnya untuk mengurus perkebunan itu. Tapi ternyata Henry Morgan setelah dia dibebaskan dari kontrak perbudakan itu, dia itu meminta ke bapak pemilik perkebunan untuk mengizinkan dia menjadi seorang pelaut, karena selama ini dia tetap menyimpan keinginannya itu, menyimpan mimpinya itu. Bahkan dia juga sudah mempelajari banyak buku tentang para pelaut-pelaut, bajak-bajak laut sebelumnya dari si bapak pemilik perkebunan. Kan bapak pemilik perkebunan itu punya banyak buku. Terus si Henry Morgan juga mempelajari bagaimana cara mengatur budak-budak, bagaimana cara memimpin budak-budak dengan baik dan benar, baik dan efisien kayak gitu. Terus awalnya si bapak pemilik perkebunan itu kayak sedih kan karena mau ditinggal Henry Morgan, tapi akhirnya dia mengizinkan karena tahu mimpi Henry Morgan itu untuk jadi pelaut. Terus akhirnya si bapak pemilik perkebunan bukan cuma mengizinkan tapi juga memberikan kapal dagangnya, kapal yang awalnya digunakan untuk memperdagangkan, menjual barang-barang hasil perkebunannya itu ke Henry Morgan untuk dijadikan kapal laut kayak gitu. Terus Henry Morgan ini ternyata dia itu pinter ngumpulin orang, pinter mengorganisasikan orang untuk menjadi bawahannya. Terus lama-lama Henry Morgan ini bisa menguasai daerah Port Royal. Dia ini bener-bener bajak laut yang yang sukses, yang paling hebat lah di masa itu ceritanya. Terus ada satu titik di mana dia itu mendengar ada sebuah kabar burung bahwa di suatu daerah yang namanya Panama ini memang sangat terkenal sebagai daerah yang kaya raya, punya banyak emas. Makanya judulnya adalah Cup of Gold atau cawan emas, karena memang di daerah itu banyak emasnya. Selain cawan emas itu, di daerah Panama itu juga ada seorang perempuan yang disebut sebagai La Santaroya, yang dia itu katanya benar-benar cantik dan gak ada yang bisa mengalahkan. Terus karena si Henry Morgan ini tertarik sama si perempuan itu, dia itu mengumpulkan para bajak laut yang ada di bawah-bawahnya, yang tidak sehebat dia kumpulkan. Terus dia ajak untuk menyerang Panama, karena Panama ini adalah daerah yang sulit untuk dijajah, sulit untuk ditembus ceritanya. Makanya dia mengumpulkan banyak orang untuk menyerang Panama. Terus karena hebatnya dia memimpin, akhirnya mereka itu bisa menembus Panama sampai menduduki Panama. Terus habis itu dia juga bisa bertemu dengan si perempuan yang disebut La Santaroya. Tapi ada satu hal yang membuat si Henry Morgan ini kecewa parah ketika dia sudah bisa menduduki Panama. Karena kekecewaannya itu, dia itu sempat kayak psikologinya terguncang. Dia bahkan sampai menghilangkan nyawa orang terdekatnya atau bawahannya yang masih muda, yang dia anggap sebagai orang paling dekat sama dia dan orang yang paling dia percaya. Karena kagetnya, karena shocknya dia sampai menghilangkan nyawa itu. Terus habis itu dia juga mengkhianati orang-orang, mengkhianati bajak-bajak laut lainnya. Karena kan awalnya dia itu mengajak bajak-bajak laut lainnya itu untuk menyerang Panama, terus bilangnya nanti kalau di sana dapat emas yang banyak akan dibagi dengan adil. Ceritanya begitu awalnya, tapi karena dia shock, karena dia kena mental, akhirnya dia membohongi para bajak laut itu. Terus dia itu kabur sama hasil jarahannya, kabur sendiri. Terus dia kembali ke Port Royal. Di Port Royal itu ternyata dia itu dielu-elukan sama masyarakat.
memang ada yang menganggap dia itu sebagai penjahat, tapi ada juga yang apa ya, yang kagum sama hasil dia menjarah Panama, karena selama ini Panama itu kayak tempat yang mustahil untuk ditembus. Terus setelah itu dia itu malah dipekerjakan sebagai apa ya, kepala pemerintahan di daerah Port Royal itu. Udah sih ceritanya. Aku tidak terlalu suka cerita ini, kan aku pikir nanti di akhirnya bakalan ada sesuatu yang sangat peperangannya sangat hebat, terus habis itu dia itu akhirnya bisa menguasai dunia atau gimana, kan katanya bajak laut yang hebat sekali gitu ya. Terus kalau nggak gitu dia akhirnya endingnya tragis, tiba-tiba gitu kan. Aku juga nggak tahu gimana cerita ending yang lebih keren, tapi di ending cerita ini dia itu akhirnya kalah sama pemerintah. Dia malah dipekerjakan sama pemerintah, terus akhirnya dia sakit keras. Udah sih, kayak setelah menguasai Panama yang daerah yang begitu kaya raya, terus habis itu ketemu sama si La Santa Roya atau si Santa Merah ini, kok tiba-tiba mundur, kok dia kayak dengan sangat gampangnya terkalahkan sama pemerintah, kayak ditundukkan sama pemerintah gitu aja. Agak kecewa di bagian itu sih. Aku nggak tahu ini ceritanya menarik apa enggak. Kalau menurutku sih enggak ya. Terus aku kan udah baca novel dari John Steinbeck, udah ada 3 kan. Yang pertama itu Dataran Tortilla, terus habis itu yang About Miss and Man, terus yang ini Cup of Gold. Kan aku penasaran gitu, apakah aku emang apakah memang nggak ada buku dari John Steinbeck yang bener-bener aku suka atau gimana. Sejauh ini sih kayaknya Cup of Gold ini novelnya John Steinbeck yang paling aku nggak tertarik ceritanya. I don't know, aku lebih suka yang Dataran Tortilla, soalnya ada kisah lucunya juga sih, lucu-lucu geblek gitu menurutku kalau baca Dataran Tortilla. Kalau kalian mau baca John Steinbeck silakan, tapi ini klasik, jadi kalau bukan pecinta novel-novel klasik seperti aku mending baca yang lain aja. Buku berikutnya yang aku baca di bulan Mei itu judulnya Chronicle of a Blood Merchant dari Yuhua. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih, aku lupa. Kisah seorang pedagang darah. Kayaknya sih gitu. Aku pinjam di perpus Bung Karno. Ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang namanya Su Sangquan. Dia itu hidup di zaman tahun 1950 dan 60-an. Awalnya aku nggak terlalu suka sama novel ini karena aku ngerasa gaya penulisannya aneh. Apa ya, gaya bahasanya aneh gitu loh menurutku, karena ini buku pertama dari penulis Cina yang aku baca kayaknya sih, soalnya aku juga belum pernah tahu penulis Cina kalau nulis seperti apa. Nah, ini kayak kaku, gak jelas awalnya, kayak aku bisa mudeng gak ya, aku bisa mengikuti ceritanya dengan baik dan benar gak ya. Tapi ternyata malah novel ini adalah novel yang paling aku suka di bulan Mei lalu. Dan ini novel pertama yang bisa membuat aku menangis di tahun ini. Kalau kalian mau lihat videonya, ada di beberapa video lalu kalau nggak salah, aku juga lupa. Itu aku sampai beneran nangis terharu karena ceritanya Su Sangquan ini, dia itu adalah seorang penjual. Dia pekerjaan utamanya adalah mendorong gerobak kepompong sutra di pabrik kain lah. Tapi
penghasilannya itu nggak banyak karena dia kan cuma kerja sebagai pendorong gerobak doang kan. Terus dia itu punya seorang istri namanya Su Yulan. Terus punya 3 orang anak, Su Yile, Su Sanle, sama Su Erle. Dia itu paling sayang sama Su Yile karena Su Yile adalah anak pertama, dan Su Yile ini dia itu paling nurut sama Su Sangkwan. Ketika udah mulai dewasa, mulai tumbuh, si Su Yile ini ketika umur 9-10 tahun ternyata dia itu nggak mirip sama Su Sangkwan. Terus akhirnya orang-orang mulai menggunjing lah, kalau ternyata Su Yile ini bukan anak kandung dari Su Sangkwan. Ternyata Su Yile memang bukan anak kandung Su Sangkwan. Su Yile adalah anak dari istrinya Su Sangkwan, yang namanya Su Yulan itu, dengan mantan pacarnya yang namanya He Xiaoyong. Karena sebelum menikah dengan Su Sangkwan itu, Su Yulan itu pernah berhubungan dengan He Xiaoyong. Terus setelah hubungan yang katanya cuma sekali itu, Su Yulan itu dilamar lah sama si Su Sangkwan yang awalnya kayak nggak kenal sama sekali, tapi karena namanya sama-sama bermarga Su, akhirnya si bapaknya Su Yulan ini menyetujui untuk Su Sangkwan menikahi Su Yulan. Kan kayak begitu cepat gitu ceritanya. Terus tiba-tiba menikah aja, padahal awalnya mereka Su Yulan ini nggak kenal sama Su Sangkwan. Terus setelah menikah akhirnya lahirlah Su Yile ini. Awalnya juga sebenarnya Su Yulan juga nggak sadar kalau Su Yile itu adalah anak He Xiaoyong, karena kejadiannya itu begitu cepat, jadi dia nggak menyangka kalau ternyata setelah hubungan yang sekali itu dia itu ternyata bisa hamil Su Yile. Terus Su Sangkwan itu awalnya marah, nggak bisa menerima Su Yile. Dia itu kayak apa ya, mau melepaskan tanggung jawabnya. Dia mau memberikan Su Yile ini ke He Xiaoyong sebagai ayah kandungnya, tapi He Xiaoyong pun juga nggak mau mengakui Su Yile sebagai anaknya, kayak dilempar-lemparkan. Terus pada suatu hari ketika itu keadaan ekonomi benar-benar sangat parah, daerah Cina itu orang-orang itu banyak yang kelaparan, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Ya meskipun waktu itu si Su Sangkwan itu juga masih kerja, tapi dia itu kayak pendapatannya nggak cukup banyak. Terus makanan juga gak banyak, sampai beberapa bulan itu mereka itu cuma makan bubur jagung yang encer banget. Terus ada satu titik dimana dia itu kayak udah ngerasa capek gitu kan, bosen sama makanannya. Akhirnya dia itu menjual darah lah ke rumah sakit. Dia dulu itu sebelum menikah dia juga udah pernah jual darah, dan itu hasil dari uang jual darah itu jauh lebih banyak daripada penghasilan pokoknya dia. Terus karena dia udah kepentok, waktu itu nggak punya uang, akhirnya dia jual darah lagi ke rumah sakit. Nah, ketika dapat uang itu, dia itu ngajak keluarganya untuk makan di restoran, makan mie panas. Kan selama ini mereka cuma makan bubur jagung yang encer yang nggak ada rasanya, dan mereka selalu kelaparan. Terus akhirnya karena dapat uang banyak dari menjual darah itu, dipakailah buat beli mie di restoran. Tapi sayangnya yang aku jengkel waktu itu adalah si Su Yile itu, dia itu cuma dikasih uang sama Su Sangkwan untuk beli ubi bakar sendiri, karena Su Sangkwan ini menganggap kalau Su Yile ini kan bukan anaknya, jadi nggak sepantasnya dia diajak makan ke restoran bersama-sama gitu kan. Awalnya kayak aku marah sama apa yang dilakukan Su Sangkwan. Terus Su Yile ini awalnya emang menerima karena dia sadar diri kalau dia itu bukan anaknya. Terus dia belilah ubi bakar ke dekat rumahnya.
awalnya dia kayak menerima aja, makan sendiri di rumah gitu kan, tapi kok ya sedih gitu. Lama-lama dia sadar kok hidupnya gini, orang lain, keluarganya, adik-adiknya, ibunya, bapaknya si Sangkwan itu bisa makan enak dan kenyang di restoran, sedangkan dia kok cuma makan ubi, dan ubinya itu dia ngerasa kurang kenyang dan kurang nikmat seperti mie. Terus akhirnya dia nangis. Besoknya, paginya, dia ini memutuskan untuk mencari ayah kandungnya, tapi ayah kandungnya tetap nggak nerima dia. Terus nangis lah dia, nggak mau pulang, dia mau pergi. Terus yang bikin aku nangis itu ternyata ketika malam Su Sangkwan sama Su Yulan kan nyariin Su Yile yang nggak pulang-pulang. Terus akhirnya Su Sangkwan lah yang nemuin Su Yile itu ada di balik tembok rumah tetangga. Terus Su Yile itu kan nangis capek karena dia nggak makan seharian. Terus akhirnya diajak ngobrol, diajak pulang sama si Su Sangkwan. Nggak langsung pulang sih, dia itu ngajak si Su Yile ini untuk makan di restoran, makan mie panas seperti apa yang dia mau. Terus kayak awalnya si Su Sangkwan itu nggak nerima Su Yile, tapi pada akhirnya di titik itu dia itu akhirnya bisa membuka hatinya, bisa menerima Su Yile sebagai anaknya. Entah, terserah mau mereka nggak sedarah nggak apa-apa, tapi si Su Sangkwan ini akhirnya menganggap Su Yile itu sebagai anak kandungnya, karena memang sedih tahu si Su Yile ini selama ini nggak diterima sama bapak kandungnya. Terus dia itu juga sangat penurut, nggak berontak, nggak protes, nggak apa, tapi dia cuma memendamnya sampai akhirnya dia itu meledak ketika dia nggak diajak makan di restoran itu kan, sampai nangis sampai pengen kabur. Itu akhirnya bisa diterima sama Su Sangkwan, kayak terharu ceritanya. Sampai itu baru sampai setengah sih. Terus akhir-akhir dia ada juga pengorbanan Su Sangkwan juga menjual darahnya berkali-kali demi mengobati Su Yile yang dia waktu itu dia sedang dirawat di rumah sakit di Shanghai karena penyakit hati apa ya, aku lupa. Yang waktu di akhir-akhir ini aku emang ceritanya itu sedih, ceritanya itu terharu juga sama pengorbanan si Su Sangkwan yang menjual darahnya untuk Su Yile yang sebenarnya bukan anak kandungnya. Itu sampai si Su Sangkwan itu mau menjual darahnya berkali-kali. Tapi agak jengkel juga sih sebenarnya, karena sekali menjual darah, kalau kita sekarang kayak donor darah, kalau donor darah kan gratis. Kalau waktu itu kan untuk dapat darah kan rumah sakit itu mau membayar orang. Nah, si Su Sangkwan ini yang membuat aku jengkel adalah dia itu kayak nggak mikir. Kan ketika kita menjual darah itu butuh waktu sekitar 3 bulan sampai darah kita benar-benar mencukupi lagi untuk didonorkan lagi gitu kan. Sekarang pun seperti itu kan aturannya. Dan kepala rumah sakit waktu itu udah bilang ke Su Sangkwan kalau dia itu nggak bisa menjual darah kalau belum ada 3 bulan. Kalau sebelum 3 bulan dia udah jual darah lagi, dia itu berarti emang mau cari masalah, mau gitu kan. Tapi dia itu nggak peduli. Bahkan ada satu waktu dia karena kepepet banget untuk pengen cari uang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, dia itu seminggu itu kalau nggak salah dia udah jual darah itu 2-3 kali. Dan itu sampai dia itu terkapar masuk rumah sakit setelah dia jual darah, karena dia itu mengalami shock parah. Gila, 3 kali dalam 1 minggu. Bayangkan darah kita kayak apa. Aku tuh agak jengkel aja gitu, kenapa dia nggak mikir kalau dia itu jual darah sebanyak itu berkali-kali, iya dia dapat duit tapi nyawanya kan nggak selamat. Kalau nyawanya nggak selamat, nanti duitnya siapa yang mau ngasihkan ke anaknya?
kayak ya udah janggal aja sih. Tapi habis itu untungnya dia selamat, anaknya pun selamat. Endingnya setidaknya baik lah ya, nggak membuat aku jengkel karena ternyata kalau bayangkan kalau endingnya adalah si Sang Kwan ini akhirnya goodbye terus duitnya dicuri orang, itu jengkel, itu kayak paling udah ku lempar itu buku kalau emang endingnya seperti itu. Untungnya enggak, untungnya endingnya happy ending. Happy ending kok ya, happy ending. Dan aku suka sama novel ini. Terus ini pun juga udah ada filmnya, diangkat ke jadi sebuah film. Yang main adalah Ha Ji Won, jadi film Korea. Meskipun ada beberapa bagian yang diubah, tapi kayaknya sih setauku kalau lihat dari trailernya sih kayaknya cukup sesuai sama novel ini sih. Buku terakhir yang aku selesai baca di bulan Mei itu, ini novel klasik yang judulnya The Phantom of the Opera, karya Gaston Leroux. I don't know how to spell. The Phantom of the Opera ini pasti kebanyakan dari kalian juga tahu ceritanya tentang apa. Dia menceritakan tentang seorang phantom, seorang hantu yang dia menghantui sebuah opera house yang ada di Paris. The Phantom ini dia itu jatuh cinta sama seorang penyanyi opera muda yang namanya siapa? Bentar. Dia pokoknya jatuh cinta sama si perempuan ini. Tapi oh ya, Christine, dia jatuh cinta sama seorang perempuan penyanyi opera yang namanya Christine. Nah, Christine ini dia itu menganggap si Phantom si Phantom adalah malaikat musiknya. Dia nggak percaya sama keberadaan Phantom of the Opera, tapi dia percaya bahwa suara-suara yang dia dengar di ruang gantinya yang mengajari dia untuk bernyanyi dengan baik itu adalah sesosok malaikat musik yang membantu dia. Ternyata Christine ini dia itu suka sama seorang laki-laki yang laki-lakinya ini adalah seorang bangsawan yang namanya Raul. Raul ini juga suka sama Christine. Karena mereka ini sudah kenal dari kecil. Mereka itu kayak teman main waktu kecil. Tapi karena apa ya? Tapi mereka itu terpisah karena memang Christine ini dari rakyat jelata, sedangkan Raul adalah bangsawan. Terus si Phantom ini dia itu mengejar-ngejar Christine. Dia bilang kalau sampai Christine nanti menikah, dia bakal menghilang. Sedangkan Christine itu nggak rela kalau si malaikat musik alias si Phantom ini menghilang, karena dia kayak ngerasa butuh mentor untuk bernyanyi kayak gitu. Kayak dia udah ketemu seorang malaikat, masa mau dilepas gitu kan. Terus akhirnya ya udah kayak gitu sih. Terus sampai si Phantom ini sadar bahwa Christine itu ternyata dia itu mencintai laki-laki lain. Terus ada sampai Christine ini awalnya dia ini mau kabur, mau pergi sama Raul, mau apa ya, kayak mau kawin lari lah. Tapi sama si Phantom, Christine ini akhirnya diculik. Sebelumnya Christine juga pernah diculik. Terus akhirnya waktu penculikan pertama itu akhirnya Christine sadar kalau malaikat musiknya adalah seorang Phantom of the Opera itu yang menakutkan. Terus akhirnya makanya dia itu mau kabur sama Raul, kabur yang sejauh-jauhnya dari opera house itu karena dia itu udah ketakutan. Tapi dia itu kayak punya janji untuk mempersembahkan lagu terakhir untuk Phantom of the Opera. Tapi ketika dia sedang menyanyikan lagu terakhir itu, ketika sedang ada pertunjukan besar, si Phantom of the Opera ini dia itu menculik Christine dan dibawa ke rumah persembunyiannya yang ada di bawah opera house itu. Terus akhirnya si Raul ini dia itu
berusaha untuk mencari Christine, mencari dan menyelamatkan Christine. Terus selama pencariannya itu dia itu dibantu oleh seseorang yang mengenal dan mengetahui trik-trik yang membantu si Phantom of the Opera selama menculik Christine atau selama keluar tiba-tiba atau menghilang tiba-tiba di opera house itu. Dia itu tahu, dan si orang ini sebutannya adalah pria Persia. Kan aku belum lupa. Nah, pria Persia ini, dia ini akhirnya dalam novel ini ada catatan dari seorang pria Persia ini yang menceritakan tentang siapa sebenarnya dirinya dan si Phantom. Kenapa mereka itu sampai saling kenal seperti itu. Ternyata Phantom ini, dia ini adalah siapa? Dia itu namanya nama sebenarnya dari Phantom adalah Eric. Eric dulu itu dia itu pernah bekerja sebagai kontraktor untuk membangun sebuah istana di Persia, daerah Persia kalau nggak salah. Dia itu membangun istana itu dengan banyak pintu-pintu jebak dan pintu-pintu rahasia, lorong-lorong rahasia. Terus karena si rajanya itu nggak mau orang lain tahu tentang rahasia istananya, akhirnya si Phantom ini, Eric ini, dia itu dijatuhi hukuman. Padahal dia kan nggak salah, cuman karena emang rajanya nggak mau orang lain tahu tentang rahasia bangunan itu, akhirnya Eric dijatuhi hukuman. Terus si pria Persia ini dulunya adalah seorang kepala polisi. Nah, kepala polisi inilah yang diperintah raja untuk menghukum Phantom. Tapi karena si pria Persia ini tahu bahwa Eric itu tidak bersalah, akhirnya dibantulah Eric untuk kabur. Nah, raja itu dia itu curiga sama si pria Persianya. Pria Persia ini dia itu dipecat. Setelah dipecat, pria Persia ini mengikuti si Phantom sampailah ke Paris. Di Paris ini, Phantom ini dia itu bekerja juga sebagai kontraktor yang membantu membangun kembali opera house itu. Akhirnya setelah selama pembangunan itu, si Phantom ini dia membangun jalur-jalur rahasia dan rumah persembunyian buat dirinya di bawah opera house itu. Jadi ceritanya seperti itu sih. Terus makanya si pria Persia ini tahu, karena emang dari sejarah, dari sebelum Phantom itu menjadi Phantom of the Opera, dia pun udah kenal sama Eric. Ya itu sih. Terus kalau untuk ceritanya, kayaknya emang aku nggak terlalu cocok sama cerita-cerita klasik kayak gini ya. Kalau yang ini Phantom of the Opera ini, dia kan pertama kali dipublish diterbitkan itu tahun 1900 awal kalau nggak salah. Jadi udah tua banget ya, tua banget. Jadi kayak gaya penulisannya itu yang aku ngerasa itu kayak dramatis. Kayak ngelihat drama musikal, ngerti nggak sih? Kayak yang segalanya itu harus ditekankan, kayak Raul, Christine, aku tidak bisa seperti ini, kayak gitu sih. Jadi kayak rada geli. Kalau orang sekarang kan nggak gitu juga gak sih, nggak tahu sih. Kalau yang membuat aku suka cerita ini dari awal sampai akhir kan aku kayak membosankan, karena emang pada dasarnya aku udah tahu juga ceritanya kayak apa. Jadi kayak bosen. Terus yang agak menarik menurutku malah adalah cerita tentang latar belakang si Eric itu yang diceritakan oleh si pria Persia, yang itu sih yang agak menarik menurutku. Kalau selain itu kayak aku udah tahu, jadi aku bosen. Terus kenapa aku baca gitu kan? Aku cuma penasaran ini kalau aku baca itu seperti apa, karena selama ini aku cuma tahu spoilernya dari Booktuber, dari mana-mana. Aku
sedangkan aku sendiri belum pernah baca, jadi aku penasaran, jadi aku cobalah baca ini. Ternyata karena aku udah tahu ceritanya, kayak membosankan dan menyebalkan melihat membaca cerita ini yang sangat melodramatis. Terus juga menurutku karakter utamanya itu aku nggak terlalu tertarik, karena karakter utamanya itu seperti Christine ini menyebalkannya menurutku adalah karena dia itu sangat naif. Kalau Raul, dia itu sangat labil. Kalau The Phantom, dia itu sangat mustahil. Jadi aku baca ini tuh ngerasa kalau mungkin orang dulu baca kayak The Phantom of the Opera mungkin bagusnya karena emang mereka tuh suka yang didramatisir kayak gini kali ya. Kalau sekarang, kalau aku sih orang yang baca ini kayak ini para karakternya mustahil untuk disatukan. Kalaupun disatukan kayak antara seseorang yang naif dan seseorang yang labil, ya apakah mereka bisa benar-benar jatuh cinta dengan benar? Apakah mereka tidak akan bikin konflik di akhirnya, kayak si Christine sama Raul, kayak hubungannya nggak toksik? Apakah hubungan mereka nggak akan toksik di akhirnya? Mikir gitu aja sih kalau aku. Aku emang nggak suka baca buku klasik kayaknya, kayak emang yang ini bukan selera saya. Nggak mau menghina sih, kalau yang emang suka cerita klasik ya boleh, cuman aku emang nggak menemukan sisi yang benar-benar aku suka aja di cerita ini. Aku mau coba baca buku klasik yang lainnya deh. Udah gitu aja. Tenggorokanku udah sakit karena aku udah kebanyakan ngomong. Kayaknya ini aku ngomong udah hampir 1 jam kayaknya sih, jadi kayak udah sakit banget. Ini sebenarnya aku belum benar-benar sembuh batukku, kadang batuknya masih timbul tenggelam, apalagi kalau ngomong banyak kayak gini jadi kayak kering dan gatal banget tenggorokanku, maaf. Aku mau bikin video lagi habis ini paling, kalau masih kuat ngomong sih. Kalau nggak kuat ngomong besok aja lah. Aku soalnya belum buat video tentang reading updateku yang terakhir, yang aku sedang baca novel, mana sih bukunya, nggak tahu, kayaknya di ruang sebelah, yang judulnya Almasih Putra Sang Perawan, untuk memulai reading A to Z. Dan ini baru E-nya doang aja belum selesai, padahal yang B-nya, yang B bukan Perawan Maria itu aku udah pinjem dan aku bener-bener tertarik untuk baca itu. Tapi kayaknya aku nggak ada kesempatan untuk baca bukan Perawan Maria, soalnya beberapa hari ke depan, 3 hari lagi itu buku harus dikembalikan dan nggak bisa diperpanjang lagi karena aku udah memperpanjangnya sekali. Jadi nggak tahu lah. Yang penting yang A, yang Almasih itu aku selesai baca dulu lah. Yang B mungkin aku bakal ganti ke buku yang lain. Udah segitu aja. May wrap up ku. Tenggorokanku sakit. Goodbye. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Goodbye. Sampai jumpa di video berikutnya.